Barang siapa yang dia baca surah Al-Ikhlas, baca 1 kali, kita dapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dibaca ditambahin, baca 2 kali deh. Faka'annama, maka seakan-akan dia qara'a membaca sulusayil Quran, 2/3-nya Quran. Tambahin lagi deh 3 kali. Waman, dan adapun siapa orang qara'a yang dia membacanya salah sama rotin 3 kali, faka'annama, maka seakan-akan dia itu qara'a membaca Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, kullahu, semuanya. Seperti orang yang menghatamkan Al-Qur'an kalau dari segi pahala, ya. Makanya benar kalian tuh kalau sholat bacanya kulhu aja, kulhu aja kulhu. Tapi itu karena emang kagak hafal yang lain, bukan karena pengen dapat pahala gede. Jadi diubah niatnya karena dapat pahala atau ganjaran yang lebih besar. Waman, dan siapa orang qara'a yang membacanya ihda asyarota 11, apanya? Marotan, kalinya, ya maksudnya 11 kali. Bana, maka akan membangunkan siapa Allah Ta'ala lahu, untuknya, baitan, akan suatu istana atau suatu rumah, fil jannati, di surga, min yakutatin, yang terbuat dari yakut, dari permata, hamroin, yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al hadisu, adapun hadis, asadisu asyara, yang ke-16. Hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atau karamallahu wajhah, annahu, bahwa sesungguhnya, qala, berkata beliau, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang qara'a yang membaca Qul huwallahu ahad, ya, surah Qul huwallahu ahad, maksudnya surah Al-Ikhlas, ila akhiriha, sampai akhirnya, sampai akhir ayat, ya, sampai akhir surat. Maksudnya bukan Qul huwallahu ahad doang, kan ada lanjutannya. Apa itu? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat kalian favorit kalau sholat, ya kan? Kalau sholat kan suratnya gitu doang kan? Qulhu inna atoina wal asri, ya kan, yang pendek-pendek. Iya. Tapi fadilahnya gede itu, jangan salah. Nih yang pertama, ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar atau sholat subuh, berapa kali? Asyara marotin, 10 kali. Ada orang kok habis sholat subuh dia baca Qul huwallahu ahad, ya, sampai habis surat Al-Ikhlas 10 kali. Nggak mesti langsung habis sholat, ya. Kalau kalian mau siap-siap sekolah, ya udah sambil siap-siap sekolah, beresin buku, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, nggak apa-apa. Atau misalnya sambil nyuci piring, ya kan, buat makan keluarga, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai 10 kali.
Atau berangkat sekolah, karena berangkat jam 5:30, ya kan, masih pagi-pagi budek, ya kan. Apa Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, boleh. Apa fadilah yang pertama? Lam yasil, maka tidak akan mudah atau tidak akan sampai terkena ilaihi kepadanya apa dzambun, dosa. Gak gampang dia kena dosa fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut. Wa in jahada, walaupun berusaha, ya berusaha menggoda maksudnya. Siapa? Asyaitonu, setan. Walaupun setan berusaha menggoda dia. Ya. Jadi kalian itu kebanyakan ya, bukan gampang lagi ngerjain dosa, udah lihai, ya. Nggak pakai diajarin juga udah jago, ya. Ya mungkin itu karena kita gampang digoda sama setan, ya. Gampang digoda sama iblis. Udah bohongin aja mak lo buat beli APK, minta duit sono mau berangkat sekolah. Iya mah buat ini petok kopi ini, padahal gak jajan dia. Ya kan? Buat arisan kadang-kadang, ya kan, arisan diem-diem. Kan ada tuh anak-anak sekarang. Ada orang kok habis sholat subuh dia baca qul huwallahu ahad, ya sampai habis surat Al-Ikhlas 10 kali. Gak gampang dia kena dosa, walaupun setan berusaha menggoda dia. Saya nggak mau bohongin ibu saya nggak mau bohongin bapak saya nggak mau bohongin orang tua saya. Jadi setannya kalah karena dia punya perisai, ya, dari surat Al-Ikhlas. Wahia, adapun dia surat Al-Ikhlas itu suratun, surat makiyatun, yang bangsa makiyah, maksudnya turun di kota Mekah. Udah pernah ya kita belajar ya, ada makiyah, ada madaniyah. Kalau surat atau ayat makiyah berarti surat tersebut atau ayat tersebut turun di kota Mekah. Cirinya apa? Biasanya diawali dengan ya ayuhan nas. Ya, cirinya apa lagi? Biasanya berisi tentang ajakan beriman kepada Allah, tauhid. Nah, sama qul huwallahu ahad kan tauhid itu. Kul, katakanlah, huwa, adapun dia Allah itu ahadun, adalah esa, satu, tunggal, ya. Itu ciri daripada surah atau ayat makiyah. Nah, kalau madaniyah turunnya di kota Madinah, biasanya sudah bukan lagi ya ayuhan nas, ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika udah di Madinah banyak orang beriman, banyak orang Islam, dan isinya udah nggak mayoritas tauhid lagi, tapi berisi tentang syariat, sholat, zakat, puasa gitu. Jadi bukan rukun iman, ya. Jadi kalau rukun iman itu mayoritas turun waktu Nabi masih dakwah di Mekah, ya, karena tentang tauhid, percaya pada Allah, percaya pada para malaikat, nabi dan rasul. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ayat-ayat surat-surat yang turun disebut ayat atau surah madaniyah. Di situ Nabi menetapkan secara syariat dari Allah, ya, sholat yang benar, zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal, puasa Ramadan, puasa sunnah, ya, terus pergi haji dan seterusnya. Nah, untuk surah Al-Ikhlas dia ini surah makiyah, turun di kota Makkah. Wahia, adapun dia, ya, surah Al-Ikhlas itu arba'u ayatin, ada 4 ayat. Ya, benar gak 4 ayat? Coba. Qul huwallahu ahad, ayat pertama. Terus Allahus samad, terus lam yalid walam yulad, terus walam yakul lahu kufuwan. Benar ya, 4 ya. Terus wa khamsu asrota, dan 15. Apanya? Kalimatan, katanya. Ada 15 kata. Kul 1, huwa 1, Allah 1, ahad 1 gitu ya, dan terus ya. Itu kalau di total sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, itu totalnya sampai 15. Ya, udah hitung aja sendiri ntar ya. Wa sab'atun wa arba'una, itu sambung ainnya. Una. Jangan dipisah. Dan 47. Apanya? Singkatannya takmim. Harfan, hurufnya. Nah, hurufnya sendiri ada 47. Masa sih Pak Ustadz? Ya hitung aja sendiri. Hitung sendiri.
Kul qaf lam, huwa ha waw alif, Allah alif lam lam ha, ya. Ahadun alif ha dal, dan seterusnya. Dan kalian hitung sendiri, kalau di sini ngitung ntar bisa buka bersama di sini. Ya, Ustaz rugi ya kan. Titik. Itu fadilah yang pertama. Yang kedua, wa an Ubay bin Ka'ab, dan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata atau bersabda Nabi, man adapun siapa orang qara'a yang membaca surat al-ikhlasi akan surah al-ikhlas marratan wahidatan, satu kali. Ada orang kok baca surah al-ikhlas satu kali, utiya maka diberikan minal ajri, dari ganjaran atau berupa pahala. Pahala seperti apa? Kamasali ajri, seperti pahalanya atau ganjarannya mi'ata syahidin, 100 orang yang mati syahid. Oh, orang akidah makanya gede pahalanya. Yang keberapa dari itu fadilah? Yang kedua. Yang ketiga, wa an Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala berkata beliau, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang qara'a yang membaca qul huwallahu ahad, ayat atau surah qul huwallahu ahad di surah al-ikhlas. Barang siapa yang dia baca surah al-ikhlas berapa? Marratan wahidatan, sama satu kali. Faka'an nama, maka seakan-akan dia itu qara'a membaca sulusul Qur'ani, sepertiga Al-Quran. Baca satu kali kita dapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Waman, dan siapa orang qara'aha yang membacanya, membaca surah al-ikhlas marrataini, 2 kali. Dibaca ditambahin, tadi sekali dibaca 2 kali deh. Faka'an nama, maka seakan-akan dia qara'a membaca sulusayil Quran, 2/3-nya Quran. Tuh lumayan. Tambahin lagi deh 3 kali. Waman, dan adapun siapa orang qara'aha yang dia membacanya salah sama rotin 3 kali, faka'an nama, maka seakan-akan dia itu qara'a membaca Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, kullahu, semuanya. Tuh, baca 3 kali seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Kalau dari segi pahala, ya, lumayan lah, ya. Makanya benar kalian tuh kalau sholat bacanya kulhu aja, kulhu aja kulhu. Ya. Tapi itu karena emang kagak hafal yang lain, bukan karena pengen dapat pahala gede. Jadi diubah niatnya. Kenapa kamu kulhu mulu sih? Niatnya jangan, ya kan saya hafal yang lain, Pak Ustadz, jangan. Niatnya karena dapat pahala atau ganjaran yang lebih besar. Waman, dan siapa orang qara'aha yang membacanya ihda asyarota, 11. Apanya? Marotan, kalinya, ya maksudnya 11 kali. Bana, maka akan membangunkan siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu, untuknya. Bangunin apa? Baitan, akan suatu istana atau suatu rumah, fil jannati, di surga, min yakutatin, yang terbuat dari yakut, dari permata, hamroin, yang merah. Ya. Kan nggak mungkin rumah ya kalau dibikin dari permata, pasti istana, ya nggak? Mana ada rumah dari permata? Makanya baitan di situ walaupun rumah tapi diartiin istana, gedung.
kalian akan dibikinin dari batu permata, ya, atau disebut merah delima. Makanya dulu kata kiainya Pak Ustadz tuh, itu batu merah delima itu sampai sekarang nggak ada yang bisa nemuin, ya, karena bukan itu maksudnya, bukan batu permata merah delima, tapi itu kalau orang Jawa nyebutnya parapan, ya. Jadi diambil dari kata delimo. Delimo itu apa ya? Surat yang huruf dalnya ada 5. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Coba deh. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Allahus somad. 2. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, ada 5 kan? Makanya disebut delimo. Ada dal yang hurufnya 5, merah delimo. Ntar kalian mungkin kalau gede paham deh. Kalau masih kecil kalian nggak ngerti. Dulu ada orang disuruh ya cari mustika merah delima, ya, supaya sakti, supaya kebal tembak, ya, supaya bisa terbuang, bisa ngilang. Itu cari mustika merah delima. Padahal maksudnya merah delima itu qul huwallahu ahad. Surat yang ada dalnya 5, ya surat Al-Ikhlas itu. Cuman orang salah persepsi, salah duga, akhirnya nyari bener-bener mustikanya, nyari permatanya, jalan ke laut, ya, tidur di laut, tidur di kuburan, supaya dapat itu. Ya, kalau kalian sekarang belum ngerti, ntar deh kalau kalian udah gede itu ada orang kayak gitu, saking pengen kaya, saking pengen dapat jabatan, itu disuruh nyari sama dukunnya nyari mustika merah delima. Padahal maksudnya merah delima itu maksudnya adalah surat Qul, surat Al-Ikhlas yang huruf dalnya ada 5. Makanya kalau ngaji nggak ngerti, gitu. Wakana dan adapun apa sababun nuzuli hadhihi surati, sebab turunnya surat ini, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat itu, qala berkata siapa? Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdillah, dan sahabat Jabir bin Abdillah, wa Abul Aliyah, dan Imam Abul Aliyah, wa Sya'bi, dan Sya'ab, wa Ikrimati, dan Ikrimah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semoga Allah meridai beliau semuanya. Sebab turun ya, berarti kenapa tuh surat Al-Ikhlas kok bisa turun? Nah itu namanya asbabun nuzul. Nah ini diceritain sama beliau. Ijtama'a, suatu ketika berkumpul, siapa? Kufaru Makkah, orang kafir kota Mekah. Ya kalau dulu kan orang kafir, bukan orang Islam ya. Kalau sekarang Islam semua Mekah, Madinah orang Islam. Oh zaman Nabi dulu banyak kan orang kafir, makanya Nabi dikirim ke kota Mekah. Waktu itu lagi kumpul-kumpul nih, lagi kongko-kongko, ya. Wahum, dan adapun mereka, ya, orang kafir Mekah itu Amir bin Tufail, yaitu namanya satu Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, dan Zaid bin Qais, wa ghairuhum, dan selainnya mereka. Maksudnya pembesar-pembesar yang lain itu hadaru, hadir pula mereka, datang kongko-kongko, makan-makan, ya biasa mabok, pasti orang kafir kumpul pasti mabok, rusuh, ya. Makanya kalau ngobrol, nongkrong jangan rusuh. Kalau rusuh tuh kayak orang kafir, wah itu rusuh orang kafir. Orang Islam enggak, kalau duduk ngobrol ya biasa aja. Waqalu, dan berkata mereka, ya orang kufar, orang kafir kota Mekah, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kok nggak pakai Nabi? Ya iyalah, kan orang kafir. Masa dia ngomong wahai Nabi? Nggak mungkin ya. Kan dia nggak percaya sama Nabi. Makanya dia ngomongin wahai Muhammad. Gitu. Sif lana, sif, berikanlah sifat atau ciri. Kasih tahu dong cirinya, sifatnya. Lana, pada kami, Robbaka, akan Tuhanmu. Kasih tahu Tuhanmu tuh kayak apa sih? Amin dahabin, apakah dia dari emas? Apa terbuat dari emas? Au min fiddatin, atau dari perak? Atau dari perak Muhammad? Au hadidin, atau dari besi? Atau dari besi? Au nuhasin, atau dari tembaga?
atau dari tembaga? Dari apa Muhammad? Fa inna alihatana, karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan kami itu min hadhil asya'i, dari perkara-perkara ini. Jadi orang kafir tuh nganggap Nabi tuh nyembah Allah, beribadah pada Allah, sangkanya kayak berhala. Ya. Jadi bayangan orang zaman dulu tuh Tuhan itu berbentuk. Ya. Buktinya apa? Ini kan ngomong, wahai Muhammad, Tuhanmu dari apa? Dari emas, dari perak, ya kan? Berarti kan dia nganggap bahwa Tuhan berbentuk, ya enggak? Makanya dulu Sayyidina Umar waktu baru-baru masuk Islam ya, itu Sayyidina Umar kalau habis sholat dia salam ke kanan, dia sedih, dia menangis ya, karena ingat dosa-dosanya. Kalau salam ke kiri, Sayyidina Umar ketawa, udah selesai, jadi nggak batal ya. Kalau salam ke kanan, beliau nangis, sedih atas dosa-dosa waktu masih jahiliyah. Pas salam ke kiri, Sayyidina Umar itu nyengir, ketawa. Ditanya sama sahabatnya, kenapa kamu? Ya saya kalau nengok ke kanan ingat dosa-dosa saya. Dan terus kalau ke kiri pas saya salam saya ingat kebodohan saya. Jadi Sayyidina Umar itu punya Tuhan dibikin dari adonan tepung. Ya. Jadi orang zaman dulu tuh bikin Tuhannya sesuai kemauan dia. Mau pakai emas bikin pakai emas, ya. Yang punya duit misalnya kaya dikit ya kan bikin pakai emas mutiara, ya pakai mutiara. Jadi semua mau dia aja. Nah itu yang disebut kalau di surah Al-Furqan ayat 43 ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Nabi, emang kamu nggak tahu kalau orang-orang itu banyak yang dia menjadikan Tuhan menuruti hawa nafsunya. Apa anta alaihi wakila, emang kamu bisa menjadi wakilnya di akhirat. Nah itu disebutnya sama Allah ya. Nah lucunya Sayyidina Umar itu kan pegulat ya, tukang tinju, tukang berantem waktu masih jahiliyah. Jadi pegulat bayaran, petinju bayaran. Berantemnya depan Ka'bah zaman dulu tuh, jadi bikin ring berantem depan Ka'bah. Nah itu Sayyidina Umar kalau habis pulang berantem, habis pulang tinju dibayar ya kan, pulang ke rumah kan lapar. Nah kalian tuh habis main bola ya kan, Ais habis main karet misalnya gitu kan, yang perempuan habis main karet loncat-loncat kan capek, lapar. Sampai rumah nggak ada makanan, itu Tuhannya dari tepung, bahasa kita bentuknya kayak donat, dipotekin satu-satu. Tuhan maaf ya, saya minta dulu tangannya, petik makan. Masih lapar nih, maaf Tuhan ya, kakinya saya makan dulu. Sampai habis tuh Tuhan. Tuhan maaf saya habisin, besok saya bikin lagi gitu. Itu saking jahiliyahnya, makanya disebut jahiliyah. Jahiliyah kan diambil dari kata jahil, bodoh. Makanya Sayyidina Umar ketika nengok ke kiri tuh dia ingat, masa iya Tuhan dipotekin satu-satu, bodoh banget saya gitu. Nah jadi gambarannya orang kafir tuh begitu ya, karena dia didoktrin. Muhammad, Tuhan kamu seperti apa sih? Apa dari emas? Apa dari perak? Apa dari perunggu? Apa dari tembaga? Ya. Karena Tuhan-Tuhan kami itu dibuat dari itu. Gitu. Faqala maka berkata atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi menyanggah, ana adapun aku, kata Nabi, itu Rasulullah adalah utusannya Allah. Oh enggak, saya ini utusan Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itulah yusbihuhu, tidak menyerupainya syai'an akan sesuatu pun. Enggak ada yang bisa nyerupain Allah. Beda manusia, kalian tetap ada serupanya walaupun kagak mirip-mirip amat ya, tetap ada serupanya. Manusia ada manusia yang lain, perempuan gak satu doang ya, perempuan gak Ijah doang ya, ada Leli, ada Nisa, ada Ais ya, ada Sakila ya, laki-laki juga begitu, bukan Marsha doang, jangan sok pede ganteng ya, jadi banyak laki-laki ya, ada Danar, ada Billy, ada Rizky, ada Pais, ada Bang Ating, Brian, ada banyak ya. Nah, tapi kalau Allah cuma satu, ya. Nah kalau Allahnya dua repot, ya kan? Allahnya tiga lagi, ya kan? Kalau kalian punya teman satu aja repot, mau kemana nih? Soalnya Jatinegara, jangan Jatinegara, itu aja Arion, ya nggak enak ngabuburit di Arion mah, ya kan? Di situ aja tuh, mana bebas, dia ngeliatin orang lewat itu yang paling dekat, ya kan? Akhirnya dibebas, ya kan? Padahal temannya cuma satu dua. Wala aqulu, dan tidaklah aku berkata lahu padanya syai'an akan sesuatu pun min tilqa'i nafsi,
dari kemauan atau kehendak hawa nafsuku. Dan saya itu nggak pernah ngomong kecuali atas izin Allah. Saya nggak pernah ngomong atas mau saya sendiri. Illa wahyu yuha, ya. Jadi yang keluar dari Nabi ya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad ngomong, wah saya enggak, beda saya sama kamu. Fanzala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadihi surat, akan surat ini. Akhirnya turunin itu surat Al-Ikhlas. Waqala, dan berkata Nabi, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwallah, dialah Allah, itu ahadun yang maha esa. Allah maha esa. Allahu, adapun Allah itu as-samadu, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid, yang tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Allah nggak beranak. Ya, repot kalau lo beranak, bidannya siapa? Ya kan? Siapa yang bantuin beranak? Ya kan? Tuhan beranak, ya kan? Repot urusannya. Dan Allah juga tidak diperanakan. Jadi Allah nggak dilahirkan. Beda, kalian mah kan dilahirkan. Ada nggak yang keluar dari batu? Nggak ada kan? Kalian semua dilahirkan. Yang nggak dilahirkan dia cuma Allah. Nabi Adam kan nggak dilahirkan, Ustaz. Iya, tapi kan diciptain sama Allah. Ya, karena Nabi Adam pertama siapa yang ngelahirin. Nah justru dia cikal bakalnya. Walam yakun, dan tidak ada lahu padanya atau baginya kufuan yang sama. Apa ahadun, sesuatu pun, nggak ada yang sama atau nggak ada yang bisa menandingi Allah. Nggak usah sama Allah lah, ya. Kita sama bumi aja gedean siapa? Kalian sama bumi gedean siapa? Gedean bumi. Bumi itu kalau diteropong, ya itu lebih kecil dibandingin planet Jupiter, ya kan? Dibandingin matahari, itu kecil. Lah bumi itu kalau diteropong segini nih, di luar angkasa, di galaksi Bima Sakti, ya. Di pusat tata surya kita kalau di segini doang. Bumi segini, apalagi kita. Ya enggak? Ibarat kalian itu paling cuma semut-semut doang nempel di kue donat, ibaratnya gitu. Ya. Kayak wijen di kue bola, ibaratnya gitu. Kecil banget kita tuh. Ya. Titik. Qala, berkata Ibnu Abbas. Nah ini penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. As-somadu, adapun makna atau penafsiran lafaz as-somad, Allahus somad, itu alladzi la jaufa, yakni Allah adalah zat yang tanpa rongga. Allah tanpa perut. Wala yakulu, maka tidaklah Allah makan. Dia nggak butuh makan. Wala yashrabu, dan tidak minum. Dan dia juga tidak butuh minum. Udah repot, ya kan? Kalau Allah makan minum, jangan BAB. Nyari toiletnya di mana, ya kan? Habis makan tahap, ya kan? Wah, alam semesta gue getar, kan? Iya, oke, nggak mungkin. Allah nggak makan nggak minum, beda manusia. Kalian nggak makan nggak minum, lapar, ya kan? Ajan maghrib, ya kan? Akbar, wah. Jangankan ajan, belum ajan aja ulang kali ngeliatin jam, kan? Jam berapa? Padahal jamnya gitu-gitu aja, ya kan? Ya, terus udah waktunya habis, ya kemarin pulang menang aja. Nah, Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Makanya Allah ya nggak ada perutnya, beda sama kalian. Kalian ada perutnya, makanya kalau kebanyakan makan perutnya sakit, atau kurang makan mah, ya kan, sakit juga sama. Walau kana, dan jika laulah ada bagi Allah mujawafan, punya perut, lah taja, maka niscaya dia butuh ila syai'in, kepada sesuatu. Ya iyalah, orang kan rata-rata butuh sesuatu gara-gara makan loh. Ya kan? Bapak ibu kalian kenapa dagang, kenapa kerja, itu karena butuh makan. Buat makan mereka, buat makan kalian. Makanya bapak ibu kalian kerja. Coba kalau nggak butuh makan, ngapain kerja? Ya kan? Paham maksudnya?
Ya, jadi ntar kalian gede-gede gitu. Sekarang masih diempanin ya, masih dikasih makan orang tua. Ntar kalian udah SMA, udah kuliah, malu masa udah tua masih minta duit sama orang tua kan. Akhirnya kalian kerja. Buat apa itu kerja? Buat nyari makan. Nah, orang yang nyari makan berarti dia kan butuh sesuatu, butuh pekerjaan. Iya kan? Makanya nggak mungkin Allah butuh makan. Kalau Allah butuh makan berarti Allah butuh pekerjaan. Dia ngelamar ya kan, datang ke perusahaan, ya kan, dagang ayam, ya kan, dagang seblak, hebat, gitu. Wah, kalau Allah butuh pekerjaan, semua kalian dipajekin semua. Napas yang kita hirup itu kan gratis kan, dipajekin sama Allah, bayar setiap napas 100.000. Wow, ayo coba. Setiap kita bangun tidur, mata bisa melek. Allah kan nggak majekin kita, kagak narikin tarif ke kita. Kalau kalian berangkat sekolah, ditanya sama guru, 5 tambah 5 berapa? 10, 5 kali 5, 25. Itu kalian nggak pakai mikir lagi, otak langsung. Ya kan? Nggak pakai instruksi. Wahai otak, berpikirlah. Kagak. Ya kan? Langsung 25 gitu kan. Itu Allah yang bikin, dan Allah nggak minta pajak itu. Allah nggak mentarifkan. Allah nggak nyuruh kita bayar kayak gitu. Karena Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh pekerjaan itu. Justru yang butuh adalah kita. Sama kayak sholat. Emang Allah butuh sholat? Kagak. Kalian kagak sholat, Allah tetap Tuhan. Ya. Kita sholat, Allah Tuhan. Kita nggak sholat pun Allah tetap Tuhan. Nggak ngaruh buat Allah. Justru kita yang rugi kalau kita kagak sholat. Ya. Nggak ngaruh kalau buat Allah sendiri. Kagak pensiun, ya kan? Misalnya orang nggak ada yang sholat, saya berhenti aja di Tuhan nih. Ya, orang pada kagak sholat sih, itu berhenti aja. Kagak. Allah tetap Tuhan, nggak ngaruh. Bal tetapinya kullu khalaiki, adapun setiap makhluk, ya, justru sebaliknya, makhluk-makhluklah itu muhtajuna, yang membutuhkan ilaihi, padanya. Mereka lah yang membutuhkan Allah. Wa yuqalu, dan dikatakan atau ditafsirkan, maksudnya apa as-somadu, lafaz as-somad, makna as-somad itu ailam yalid walam yulad, adalah maknanya lam yalid walam yulad. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa yuqalu, dan dikatakan lam yalid, maknanya atau penafsirannya lafaz lam yalid, tidak beranak, itu laisa lahu, bahwa tidaklah bagi Allah siapa waladun, anak. Maksudnya Allah nggak punya anak. Fayarisu, lalu dia pun mewariskannya, mulkahu, akan kerajaannya. Sebab kalau Allah punya anak kan diwarisin, ya kan? Dan lucu, ya kan? Anaknya lahir terus anaknya teriak-teriak, "Woi manusia, makhluk hidup, sekarang Allah pensiun, saya gantiin, saya anaknya, saya warisin." Enggak mungkin kan? Nah, ini masa kayak gitu Allah? Enggak. Tuhan tuh nggak seperti itu. Walam yulad, dan juga tidak diperanakan, dan Allah juga nggak dilahirkan. Laisa lahu, yang tidak ada padanya siapa walidun, orang tua, ya gak punya emak, gak punya bapak. Allah tunggal esa. Fayarisu, lalu dia mendapatkan warisan, anhu, darinya. Sama Allah juga, ya esa, tunggal dengan keesaannya, kuasa dengan kekuasaannya. Bukan dapat warisan dari orang tuanya, karena Allah tidak punya orang tua. Allah tunggal. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan adapun makna atau tafsirannya lafaz walam yakun lahu kufuwan ahad, itu laisa lahu, tidaklah ada baginya, bagi Allah, apa tidun, lawan. Allah nggak ada lawannya, ya, nggak ada yang bisa dibandingin sama Allah. Kadang-kadang manusia aja kalau nggak selevel nggak bisa dibandingin. Ya misalnya kalian lah dibandingin Pak Ustadz, ya kagak bisa. Dari segi umur Pak Ustadz lebih tua, ya kan? Dari segi ilmu Pak Ustadz lebih pintar, misalnya gitu. Dari segi kemapanan hidup, ya Pak Ustadz udah ngajar, kalian masih sekolah. Beda. Kadang-kadang manusia aja bisa nggak punya lawan, apalagi Allah, maka nggak mungkin. Wala nidun, dan tidak ada saingan. Allah tanpa saingan. Beda manusia. Kalau manusia pasti ada saingan, mau hidup dimanapun.
Di sekolah saingan orang yang satu. Yang anak bandel juga saingan sama bandel, jangan salah. Bukan orang baik doang yang saingan, orang jahat juga saingan, rebutan geng. Wala syabihun, dan yang menyerupainya, nggak ada yang bisa menyerupai Allah. Wala ahadun, dan tidak ada satupun yusyakiluhu, yang menyamainya, yang sama Allah, nggak ada. Titik.